selebriti identik dengan dunia yang serba glamor dan hura-hura semata. Namun tidak bagi selebriti sekelas Eva Bellissima. Ditemui dalam sebuah kesempatan di daerah Tangerang, Eva Bellissima berbagi cerita seputar dirinya yang tetap berbagi di tengah kesibukannya di dunia panggung hiburan tanah air. Diakui ibu beranak satu itu untuk melakukan kebaikan ataupun berbagi tidak haruslah saat hidup berkelimpahan, melainkan setiap saat ada kesempatan. Lantas bagaimana Eva Bellissima menyikapi warganet yang berbicara miring terhadapnya? Maka seperti inilah cerita selengkapnya dari Eva Bellissima kepada tim redaksi Cerita Selebriti. Allah udah masih kasih kita hari baru setiap hari, kesehatan, kekuatan itu yang patut kita syukurin dan kita harus berbagi itu juga ke teman-teman. Oh, kita tuh harus bersyukur loh kita dikasih sehat. Jadi teman-teman atau orang-orang di luar sana melihat kita dengan ceria, dengan selalu tersenyum, itu udah sebuah pahala. Yang tadinya mereka kayak ada beban, oh iya dia lihat sekali. Banyak kok yang iya terhibur lihat saya, banyak kan story saya kadang mereka bilang, aku kalau lihat story kamu satu hari aja rasanya nggak lengkap hidupku gitu, karena kamu tuh sosoknya yang ceria, periang gitu. Even orang-orang di luar sana gosipnya seperti apa atau nyinyirin atau ngomongin kamu seperti, tapi kamu nanggapinya dengan stay positif ya. Banyak yang mereka juga belajar dari itu, dan itu bagi aku itu kayak ya itu pahala juga untuk aku yang nanti Allah catat. Aku tuh udah dari cara respon aku menanggapi problema dalam hidup aku itu respon yang positif, respon yang baik, yang terus berbuat kebaikan. Apalagi dengan nyatanya memang aku selalu mengalokasikan sebagian dari penghasilan aku juga. Aku selalu kayak tiap bulan tuh kadang kepotong baik kayak untuk orang anak-anak duafa atau apa gitu kan, untuk pendidikan juga kayak UNICEF kayak apa. Aku di kartu kredit atau kartu debit aku tiap bulan tuh selalu kayak gitu terpotong. Itu yang tiap bulannya, tapi tiap waktunya kadang aku juga alokasikan kayak bagi-bagi entah orang-orang di jalanan atau apa. Aku selalu kalau aku lagi tersentuh aja hatiku ya, aku tuh selalu orangnya suka tersentuh, kayak aku lihat orang aduh miris, aku membayangkan kayak keluarga aku rasanya kayak gitu. Jadi ringan tangan, percayalah kalau kita ringan tangan, kita mudah berbagi. Kalau walaupun kita juga nggak berkelimpahan kayak orang, kita dengar berbagi baik, kebaikan itu bukan hanya kita harus jadi orang kaya raya dulu, bukan hanya kita harus jadi orang yang sukses dulu, tapi apa yang kita punya saat ini kalau kita ada lebih kita bagikan sama orang, percaya deh Allah lipat-lipatkan ganda lagi untuk memberikan ke kita, itu balik lagi ke kita loh. Entah dalam bentuk yang sama atau dalam bentuk yang lebih baik. Berpengalaman dengan dengan apa yang aku tabur itu juga yang aku tuai, istilahnya seperti itu. Jadi kita berbagi itu, ayolah kita, kalau kita apalagi di kondisi seperti ini banyak banget yang kita hadapin masyarakat kita, atau tentunya kita tuh nggak sendiri gitu. Kalau kita sama-sama yang ada sedikit kita bagi-bagi, akan terasa lebih lebih ringan gitu beban, atau ada seadanya. Jadi kalaupun banyak makan banyak, dikit gitu. Jadi berbagi aja gitu, walaupun kita juga nggak hidup harus yang kaya raya, harus nggak perlu nunggu seperti itu gitu. Kalau ada kesempatan berbagi, aku lakukan itu untuk yang di atas, untuk Allah. Jadi ketika aku melihat tuh kebaikan Allah dalam hidup saya, kebaikan yang di atas dalam hidup saya tidak mencari saya harus dibalas dengan apa yang saya udah kasih langsung saya dapat gitu, tapi saya melakukan itu karena saya udah merasakan nikmatnya hidup saya yang diberi, dan kesempatan yang terus Allah kasih sama saya, rezeki yang terus dikasih. Jadi itu bentuk penghargaan dan hormat saya kepada Sang Halik, Sang Pencipta kita, seperti itu. Itu pasti gini, saya punya peribahasan tentang itu. Ketika kita menanam padi, rumput pun ikut tumbuh. Ingat, ada peribahasa seperti itu. Ketika kita menanam padi, rumput pun ikut tumbuh. Nah, itulah kalau kita menanam padi pasti ada rumput, dan kalau kita juga menanam kebaikan pasti ada hal-hal yang stigma orang yang menganggap itu ajang pamer lah, cari muka lah, atau macam-macam lah hal sebagainya. Tapi tanggapan saya kan melakukannya bukan untuk orang lain, saya melakukannya untuk Allah dan Tuhan. Allah, Tuhan, dan saya, dan pahala saya mau mengumpulkan banyak pahala selagi saya bisa diberikan kesempatan sama Allah untuk berbuat baik, sehingga nanti dihitung dan dicatat sama Allah di surga. Ya why not? Kita kan di dunia ini ya itulah waktunya kita yang diberi kesempatan ini, jangan disia-siakan. Kesempatan ini terbatas. Nanti pada
pada akhirnya juga kita akan ada waktunya, kita akan dipanggil, dan disitulah kita akan mempertanggungjawabkan apapun perbuatan baik buruk kita di dunia selama kita ada di dunia. Jadi kalau kita bisa berbuat baik, kenapa kita harus memilih berjahat? Harus, kebaikan itu nggak ada menuntut harus waktunya, seasonnya baik, seasonnya harus ini itu, atau ada waktunya, enggak, anytime, kapanpun, dimanapun. Jadi bagi aku ya berbuat baik itu hal yang wajib, yang sepantasnya sebagai insan, sebagai ciptaan Allah, yang itu manusia sebagai manusia ya, yang dipelihara, yang diberi kesempatan untuk ada di dunia ini, diciptakan. Jadi tujuan Allah kasih kita tuh, kita tahu apa sih tujuan Allah ciptakan kita di dunia, supaya kita melakukan kebaikan. Jadi ya itu udah menjadi dasar, harusnya tidak harus dipaksa, tidak ada paksaan. Jadi ketika orang nyinyirin saya atau menggonjang-ganjingkan atau dengan stigma-stigma negatif mereka, ya itu bukan masalah saya. Saya tetap stay positif, karena bagi saya orang di luar sana tidak akan, apapun omongan orang di luar sana tidak akan mempengaruhi rezeki saya sama Allah. Itu hubungan saya dengan Allah, dengan Tuhan. Jadi bagi saya akan tetap stay positif, saya akan terus melakukan itu, karena yang saya mau lihat itu yang di atas, bukan manusia.